Yang bahannya baja yang disepuh pakai media oli, setelah diasah dilakukan stropping ya, hasilnya udah oke seperti ini ya. Terus masuk proses penyepuhan lur ya. Nah, sebelum masuk ke proses penyepuhan ini tadi nggak sempat saya ambil gambarnya ketika saya proses pembakaran sampai proses penggerindaan ya. Jadi ini hasil dari penggerindaan saja, murni dari hasil penggerindaan. Kenapa nggak saya ambil? Karena nggak sempat, ada pelanggan tadi ya. Saya mau mencoba menjelaskan 4 benda ini terdiri dari 2 benda yang tidak ada kandungan baja dan 2 benda yang ada kandungan bajanya. Yang golok ini 2 ini ada kandungan baja, ini bekasnya terbuat dari bahan baja per. Kalau yang seperti ini terbuat dari plat-plat biasa ya. Jadi teman-teman tuh hati-hati kalau memilih barang di pasar supaya betul-betul ketemu bahan yang bagus yang ada kandungan bajanya. Contoh sabit kayak ini nggak ada kandungan bajanya. Bagaimana bisa tahu? Nanti akan saya coba bagikan tips di video selanjutnya ya. Ini khusus untuk membahas tentang proses penyepuhan antara baja dan barang yang tidak baja, karena ini hasil titipan semalam dari pelanggan-pelanggan kita. Karena kalau kegiatan saya malam itu begini nih, keliling jualan membawa motor butut saya ini dan gerobaknya ya. Jadi kalau keliling kampung, masuk ke kampung, kemudian ada banyak yang pesan atau yang titip barangnya di rumah, bisa saya bawa, lalu siangnya saya kerjakan seperti itu ya. Baik, saya akan masuk ke proses penyepuhan. Apakah keempat bilah ini, keempat barang ini bisa semuanya menjadi barang yang setajam silet, baik dari bahan baja maupun barang yang tidak baja, kayak gitu ya. Nah, pelan-pelan nanti ikuti terus tipnya, bagaimana sih kok bisa ini barang nggak baja, ini barang yang baja, tetapi semuanya bisa menjadi setajam silet kayak gitu ya. Baik, kita langsung masuk ke proses penyepuhan ya. Yang akan saya coba sepuh ini pertama kali adalah besi yang tidak ada kandungan bajanya ya, besi biasa. Cara sepuhnya harus dengan media air ya, karena kandungan bajanya nggak ada, supaya bisa naik kadar sepuhnya ya. Oh, nah udah ratanya. Nah, hasilnya lur ya, yang enggak ada kandungan baja itu kayak gini nih hasilnya. Warna di ujung mata bilanya mengkilat putih. Sekarang kita sepuh yang ada kandungan bajanya ya. Bagaimana ini nanti prosesnya, kita tunggu lagi. Sambil menunggu proses matangnya ini ya, merahnya besi ini dibakar. Nanti ini menggunakan media oli ya, karena kandungannya itu baja, bahannya baja, harus dengan oli. Bila langsung dimasukkan ke air nanti bisa retak rambut, bahkan bisa fatalnya itu putus atau tugel, istilah kalau kampung sini tuh ya, patah jadi 2. Maka harus dengan media air, oli gitu ya, salah ngomong, maaf. Kita pastikan betul-betul rata memerahnya ya, baru setelah itu nanti dimasukkan ke media oli ya. Kita coba masukkan ke media oli ya, tuh. Wish. Nah, sesimpel ini teman ya. Jadi nanti dia proses pendinginannya itu lambat, jadi nggak terlalu keras gitu ya. Sambil menunggu itu dingin, kita masuk proses penyepuhan sabit, yang mana ini sama terbuat dari besi biasa, nggak terbuat dari besi baja, berarti harus di media air ya. Nah,
karena repot sambil merekam sendiri mah anu lur. Nah ini sepertinya udah siap untuk dimasukkan ke dalam air ya. Nah sama hasilnya seperti kayak golok ini ya, tuh warnanya putih sama. Jadi nggak akan pernah bisa patah karena kandungan bajanya nggak ada besi plat biasa ya. Kita langsung lanjut penyepuan yang golok ini yang dari bahan baja ya. Ya sama seperti penyepuan yang awal tadi ya. Kita pastikan merah semua. Ini udah mulai memerah ya. Kita masukkan ke dalam oli ya, seperti ini ya. Nah, ini hasilnya lur ya. Kita tinggal masuk proses pengasahan supaya betul-betul bisa jadi setajam silet. Pun kali Pak. Pun. Nah gampang sih. Nggak video ini resiko nih. Ini grade 1000 lur. Kalau yang ini tadi grade 400 ya, ini 1000. Kalau ini kulit-kulit sapi ya, bekas hewan-hewan kurban. Nah, kalau yang ini bekas sabuk biasa, sabuk pinggang saya tempelkan di kayu seperti ini. Nah seperti itu ya. Kita coba tes dulu dah, siapa tahu udah oke. No, udah oke ya. Jadi ini yang bahannya baja yang disepoh pakai media oli. Setelah diasah, dilakukan stropping ya, hasilnya udah oke seperti ini ya. Terus ini yang sabit yang tadinya bahan besi biasa yang disepoh pakai media air, apakah juga bisa tajam? Sama saja ya. Nah, ketajamannya sama saja. Jadi mau media air mau media oli tergantung bahannya ya. Kita coba lagi. Sama ini yang golok tadi yang berkarat yang saya gerinda sepuh dengan media air, ketajamannya pun sama tuh ya. Jadi tergantung, kalau memang bisa merawat bisa tajam seperti ini ya. Ini yang media oli ya, kita tes. Oke, jadi intinya barang keempat ini, baik media oli baik media air, hasilnya sama saja ya. Mudah-mudahan video singkat saya manfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe atau di follow supaya saya memberikan edukasi kedepannya, tutorial kedepannya lebih semangat lagi lur ya.